Sangat kecewa karena surat kami itu masuknya 13 Mei tapi baru mau didisposisi dan dialihkan ke Bitpropam Polda Metro dan belum dikirim juga sampai hari ini sudah tahap 2 minggu. Nah ini mohon jadi atensi kita bersama pada para wartawan seluruhnya. Ini kita memang sangat mempercayai sebenarnya di Propam ini sebagai penegak lah agar Polri ini sebagai presisi seperti itu. Jadi kita inginkan dalam ini untuk secara kebijaksanaan diskresi pimpinan di Propam sendiri dalam hal ini melakukan ya perkara ini tetap di Propam, tidak dilimpahkan ke Polda Metro Jaya ataupun Bit Propam, sehingga dalam ini akan memberikan juga keadilan kepada korban langsung. Kami sangat mengharapkan sebenarnya di kehadiran kita di sini akan langsung sebenarnya direspon ataupun diambil keterangan secara langsung apa-apa saja, namun ternyata ini masih di level baru mau dilimpahkan ke Bitpropam Polda Metro. Jadi harapannya kami tetap percaya kepada Bapak Kapolri, ya kepada Bapak Dipropam untuk dalam hal ini perkara, karena surat kami ini ditujukan ke Dipropam Polri ini sendiri. Kami mengharapkan di sinilah ditangani karena klien saya sini Pak Subdit ini sendiri sudah hampir 2 tahun nih perkaranya, sudah ulang tahun ini perkara tipu gelap ini, ya. Dalam hal ini tidak juga memberikan kepastian hukum, tidak dalam hal ini di level naik siapa penetapan tersangkanya, dan banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kalau menurut kami 2 alat bukti sudah terpenuhi, sudah sangat tercukupi, sampai ahli pun dalam hal ini kejanggalannya pun ada. Ini benar-benar oknum ini, penyidik ini kok bisa dicopot saja. Jadi mohon ini Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Dipropam dalam ini menindak tegas ini dalam hal ini. Ada apa ini? Kenapa dalam hal ini sudah terbukti diceknya kosong? Namun malah dalam hal ini sampai 2 tahun, sedangkan yang kita tahu dalam hal tindak pidana penipuan penggelapan itu ada levelnya, ada jangka waktunya. Jadi tidak bisa juga dalam ini 2 tahun. Dan tidak ada juga SP2HP secara berkala yang kami peroleh tiap bulan. Nah, ini banyak kejanggalan ini, rekan-rekan wartawan. Jadi kami sangat berharap pada Bapak Subditnya, Ibu Bunga tadi, kami cepat memintakan dalam hal ini perkara ini tetap di Propam seperti itu, untuk dilakukan dalam ini. Ya mungkin kami mohon untuk atensi dari para wartawan. Soalnya masalahnya kan kasus ini kan berbarengan dengan kasus aku ya, tapi berbeda orang. Cuma kok kasus saya jalan, ya balik lagi jalan karena viral, dan kok yang ini bisa dibilang mandek gitu lah ya Bang ya. Gitu sampai kita akhirnya ke Mabes tuh, artinya kita minta perlindungannya dia udah mentok nih ya, karena di Polda ya Bang, laporan kita juga udah apa tuh Bang, udah 2 tahun. Jadi artinya kalau kita balik ke Polda lagi tuh malu sendiri gitu loh, nggak ada keadilan. Jadi makanya kita memutuskan untuk ke Mabes, dan ternyata hasilnya juga ya seperti yang tadi tim kuasa hukum suami saya bilang, kita masih kecewa lah gitu dengan jawabannya. Tapi di dalam sudah sempat mendapatkan jawaban juga dari sini terkait kenapa kasusnya Anda. Nah inilah yang di dalam tadi hanya menjelaskan kasusnya baru didisposisi, dikirim ke Bitpropam Polda Metro, tapi suratnya pun belum dikirim. Nah ini makanya saya bilang kan kita agak kecewa karena 13 Mei ini hampir juga sudah 2 minggu. Apakah perlu kasus ini no justice no viral ataupun no viral no justice seperti itu kan, atau terbalik. Nah ini menjadi sangat dipertanyakan besar seperti itu. Nah ini makanya ketika ini dilimpahkan lagi ke Bitpropam Polda Metro, sedangkan klien kami sudah tidak percaya ini ditangani di Bitpropam sendiri, nah ini menjadi pertanyaan besar. Nah ini katanya kan harus ada dilakukan audit memang secara administrasi seperti itu di Wasidik. Tapi di Wasidik juga kami juga telah memohonkan kok untuk dalam ini dilakukan gelar perkara khusus perkara ini, agar pihak korban, klien kami juga terlapor seluruhnya dipanggil biar terbuka terang benderang perkara ini. Dan ini juga belum kami dapatkan jadwal yang jelas di dalam hal Karwasidik juga dari Mabes Barreskrim Polri belum ada mengundang gelar perkara khusus tersebut. Artinya dari pihak kami tuh nggak merasa takut lah ya Bang ya. Tidak. Karena emang kita posisinya ngerasa benar, secara perdata juga kita telak menang ya Bu ya. 3 sampai udah ke kasasi ya Bu. Sudah inkrah. Sudah inkrah. Jadi artinya sebenarnya nggak ada lagi alasan untuk kasus ini tidak dijalankan, begitu ya Bang? Nah. Ya, jadi sebenarnya ada apa sih yang kita cari tuh? Apakah ada memang kasus ini diperlambat atau gimana? Atau ada ada titipan atau apa gitu ya, kita kan nggak tahu, makanya kita tanya ke sini gitu. Kamu mengatakan di situ bisa disimpulkan kalau misalnya viral bisa jadi peluang itu sendiri.
Ya sejauh ini karena udah 2 tahun ya Mas, udah 2 tahun jadi kita memilih untuk oh ya udah mungkin dengan cara teman-teman media bisa ngebantu juga memviralkan menjadi atensi juga gitu karena banyak di lingkungan sekitar kita yang mengalami masalah penipuan akhirnya kan nggak jalan kalau nggak viral ya kan selama ini kita 2 tahun juga untuk memutuskan untuk diam bener-bener diam karena oh ya udah kita coba kasih Kita percayakan gitu Kita percayakan ke penyidik. Ke Nah, penyidik. kebetulan kan Bunga dihadirkan sebagai saksi waktu itu. Betul. Ya, dia diminta keterangan sebagai saksi dan hari ini juga dia menemanin saya untuk membantu memberikan keterangan karena prosedurnya itu adalah saudari DH yang dilaporkan itu adalah temannya sama sebelumnya. saya gitu. Yang Jadi- dimana memang saya yang memperkenalkan saudari DH ini ke suami saya dengan bujuk rayu karena sebenarnya saya temenan tuh udah 10 tahun Mas tapi dalam 10 tahun itu saya nggak pernah sekalipun memperkenalkan si DH ini ke suami saya karena adanya bujuk rayu akhirnya saya mempertemukanlah DH ini dengan suami saya gitu jadi saya di sini sebagai saksi sih lebih tepat. Rayuannya berupa apa sekarang? Ya, artinya mengiming-iming dengan perjanjian, memberikan Oke, keuntungan. dari awal kan karena saya selama 10 tahun tuh nggak pernah mau mempertemukan karena suami saya memang kayak nggak pernah mau ketemu sama si DH ini sejujurnya gitu loh. Jadi dia meminta saya untuk biasa awal-awal dinner bareng, double date. Di dinner itu memang nggak ada obrolan bisnis atau apa, tapi semakin lama si DH ini meminta saya untuk mempertemukan dia dengan suami saya. Akhirnya saya undanglah dia ke kantor suami saya. Ternyata di situ ada pembicaraan soal penawaran penawaran investasi gitu ya. Artinya menawarkan investasi batu bara waktu itu. Nah, kebetulan memang bidang pekerjaan saya itu kan di bidang kreatif, industri film semuanya. Nah, kemudian dia menjanjikan, oke, akan memberikan jaminan bahwa ini aman. Nah, dalam surat perjanjian kerjasama tersebut dia menjamin juga di situ apabila terjadi kegagalan dia untuk membayar, dia akan tetap melakukan pembayaran 100% sampai menjadi tanggung jawab dia. dia. Dan dia juga menerangkan dan memberikan jaminan 3 cek di sana. Nah, itu yang membuat saya Rasa yakin untuk memberikan investasi itu, modal itulah yang dia pinjam untuk kesananya. Jadi lebih kurang intinya seperti itu, ya. Nah, istri saya ini hadir sebagai menemani saya dan keterangannya sebagai saksi juga sudah dimintakan waktu itu.